Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Firman Winarto dengan NIM 11S23041. Di sini saya ingin menjelaskan tentang topik keamanan jaringan dalam mata kuliah jaringan komputer. Kenapa saya ambil topik ini? Karena saya rasa topik ini sangat menarik untuk dibahas. Dikarenakan kita berada di industri menuju industri 5.0, di mana ini adalah eranya digital. Jadi kita harus aware tentang jati diri kita, tentang keamanan data kita, tentang apapun aktivitas kita di internet, agar tidak ada orang-orang yang tidak oknum-oknum yang juga dapat menyadap atau juga mengambil data-data kita. Nah, kenapa kita harus mengetahuinya? Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah kumpulan tindakan-tindakan teknologi yang digunakan untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman seperti akses tidak sah, peretasan virus, dan pencurian data. Berikut adalah aspeknya. Jadi, ini adalah metode yang digunakan atau cara-cara digunakan agar menghalau semua aktivitas-aktivitas yang mungkin saja berbahaya dalam internet. Nah, contoh kita harus mengetahui apa-apa saja yang cukup cukup mungkin untuk mengancam kita dalam internet. Nah, ada sini jenis-jenisnya, yaitu ada malware, phishing the DOS, man in the middle, dan data breaches. Di sini hanya ada 5, saya merangkumnya hanya 5 saja yang cukup terkenal untuk yang sering sekali terjadi akhir-akhir ini. Di sini ada malware, itu seperti virus yang akan menyebabkan kita akan kehilangan data dengan virus-virus tersebut. Jadi device kita akan terkena seperti itu. Nah, kita tahu bahwasanya Indonesia akhir-akhir ini terkena malware dalam pusat data Indonesia. Jadi itu cukup berbahaya seperti itu. Dan juga ada phishing. Ini sangat terkenal zaman dahulu, sekarang juga masih hype tentang phishing tersebut. Karena phishing ini dapat mencuri informasi sensitif. Jadi phishing bisa dikategorikan dengan semisal ada orang yang berniat jahat mengirimkan link-link tersebut. Jadi kita memencetnya, nanti kita akan terkena phishing seperti itu. Jadi kita akan kehilangan informasi sensitif kita, jadi digunakan tidak baik seperti itu. Di sini ada DDoS, Distributed Denial of Service, di mana serangan ini cukup terkenal dalam ethical hacking, di mana dia akan mencoba untuk nge-spam bawa ke server, permintaan server. Jadi saya sebagai hacker akan ingin melumpuhkan sebuah jaringan. Jadi cara saya melumpuhkannya yaitu saya dapat mengirimkan banyak sekali akses ke dalam sebuah server. Nah, server bakal mereply apa yang saya minta dong. Nah, ketika itu karena saya menggunakan jenis serangan yang membanjiri jaringan ini, maka jika ada orang lain yang ingin mengakses ke server tersebut, maka akan tidak dapat dilakukan karena ini akan memenuhi jaringan atau membuat jaringan penuh seperti itu dalam jaringan tersebut. Nah, di sini ada man in the middle. Ini serangan di mana dalam transport layer, dalam OSI model, kita tahu bahwasanya dalam transport layer kita serangan ini jika tidak dienskripsi, kita dapat mensabotase jaringan yang ada. Jadi kita dapat memata-matai apa isi dari yang dikirimkan dari si A dan si B. Sebaliknya, semisal A mengirimkan hello world, semisal kita dapat mengubahnya dengan halo dunia seperti itu. Halo saja. Jadi kita hapus atau tidak kirim sama sekali seperti itu. Jika kita kena sadap seperti itulah. Data breaches, pencurian atau kebocoran data sensitif. Oke. Jadi saya kan ingin menjelaskan tentang jenis keamanan dari yang kita bahas, yaitu ada dua nanti yang saya ingin bahas. Yang pertama sekali yang cukup terkenal di sini adalah firewall. Kita cukup familiar dengan firewall tersebut. Jadi kita harus tahu apa pengertian firewall. Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang digunakan untuk mengontrol dan memonitor lalu lintas data yang masuk dan keluar dari satu jaringan berdasarkan seperangkat aturan keamanan. Berfungsi sebagai pelindung serangan dari hacker, malware, akses tidak sah, dan juga memfilter paket data yang akan diterima dari internet seperti itu. Jadi singkatnya, kita harus membutuhkan firewall di sini untuk membatasi kita ke dalam internet dan juga ke dalam jaringan pribadi kita seperti itu. Tapi bagaimana cara kerja dari firewall tersebut? Coba kita lihat. Di sini cara kerjanya cukup dapat dimengerti dengan cara memeriksa paket yang akan dikirimkan kepada kita. Jadi paket yang dikirimkan kepada kita bakal diperiksa terlebih dahulu dalam pos yang namanya firewall. Di sini dia akan membandingkan dengan aturan yang telah dibuat. Setelah paket tiba, firewall menganalisis sumber datanya. Jadi firewall ini akan memberikan langkah-langkah dasar seperti memeriksa alamat IP-nya. Jadi alamat IP yang dalam transport layer, firewall akan ngecek apakah alamat IP pengirim dan penerima itu dapat dikoneksikan dengan aman seperti itu. Jika ya, maka akan masuk. Jika tidak, ya bakal tidak dapat masuk seperti itu. Memeriksa port protokol, di mana ini jaringan menggunakan port tertentu untuk berkomunikasi. Jadi dia memverifikasi. Jadi dia seperti
eh, memverifikasi apakah paket ini untuk kita apa bagaimana seperti itu, apakah sudah tepat apa tidak, dan juga pemeriksaan isi paket. Jadi kalau ada paket data yang sudah dikirimkan dari transport layer, jadi semisal kita berpotensi ada ancaman seperti malware, dia dapat membaca isi dari paket kita. Nah, tetapi beberapa jenis ada firewall, ada jenis-jenisnya seperti itu. Coba kita lihat. Ada jenis-jenis firewall. Jadi firewall ini berbeda. Jadi semakin baik dalam firewallnya, maka akan semakin aman. Jadi ada namanya paket filtering firewall. Jadi dia gunanya adalah menyaring paket data berdasarkan header dan aturan tertentu. Setelah kita tahu bahwasanya kita dikirimi sebuah paket, nanti dia akan melihat header dari paket tersebut, apakah IP-nya sama atau bagaimana seperti itu. Dan juga ada stateful inspection firewall, menyaring paket dengan mempertimbangkan status koneksi, yaitu hanya mengizinkan data yang relevan dengan sesi komunikasi yang sudah ada. Jadi hanya mengizinkan yang relevan saja. Ada proxy, jadi menginterminasi lalu lintas antara jaringan internal dan eksternal untuk mencegah langsung terhubung. Jadi ini seperti pembungkus dari jaringan kita. Dan juga ada sini next generation firewall (GNFV), menggabungkan kemampuan filtering tradisional dengan teknologi seperti aplikasi dan inspeksi berbasis identitas. Jadi dari jenis ini dapat kita tahu bahwasanya firewall itu berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya tentang ini, kita dapat mencarinya dalam sumber-sumber yang terpercaya di dalam internet untuk mempelajarinya lebih lanjut. Nah, di sini ada IDS, yaitu Intrusion Detection System, adalah sistem yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau tidak sah dalam jaringan atau sistem komputer. IDS berfungsi untuk memantau dan menganalisis lalu lintas untuk menemukan potensi ancaman pelanggaran keamanan. Ini seperti ngecek lah, seperti itu. Terlebih dahulu dia melakukan ngecek. Nah, di sini ada HIDS dipasang di perangkat host seperti server komputer pribadi. Sistem ini memantau aktivitas di level host seperti penggunaan CPU, perubahan file, atau akses yang tidak sah dalam sistem. Jadi intinya dalam IDS ini dia bakal memantau lalu lintas aktivitas kita seperti itu. Nah, di sini fungsi dan manfaat IDS. Kita harus tahu apa itu fungsinya. Jadi ketika kita butuh IDS, kita pasang IDS. Ketika kita butuh firewall, kita gunakan firewall seperti itu. Jadi berbeda dengan firewall, di sini ada deteksi jaringan atau deteksi serangan. Ada membantu mengidentifikasi serangan. Jadi dia akan mendeteksi serangan-serangan yang ada. Pemberitaan waktu nyata, memberikan pemberitahuan secara langsung jika ada aktivitas yang mencurigakan, meningkatkan keamanan, membantu administrator jaringan atau sistem untuk merespon cepat ancaman dan mengaudit, menjadikan log catatan yang bisa digunakan untuk audit keamanan. Jadi bedanya adalah ketika kita membutuhkan IDS dan juga firewall, kita dapat mengkombinasikan dari hal-hal tersebut. Jadi kesimpulan dari keamanan jaringan yang sudah saya lakukan, itu dalam dunia yang terhubung ini, maka akses keamanan jaringan menjadi aspek sangat penting. Pada presentasi ini membahas dua komponen dalam mitra firewall dan juga IDS. Firewall bertindak sebagai penjaga gerbang yang membatasi akses tidak sah ke jaringan dengan memfilter lalu lintas berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Firewall memastikan hanya data yang sah saja yang dapat masuk keluar dari jaringan. Jadi jika data tidak sah, maka tidak akan dapat. Jadi kita membutuhkan yang namanya firewall dalam komputer kita atau device kita. IDS berfungsi untuk memantau aktivitas jaringan, sistem, dan mendeteksi potensi ancaman atau serangan. Meskipun tidak memblokir serangan secara langsung, IDS memberikan peringatan yang memungkinkan administrator untuk mengambil tindakan cepat untuk menangani ancaman. Jadi kedua ini untuk mencegah bagaimana caranya kita dapat aman dalam internet seperti itu. Jadi kita dapat mengkombinasikan antara firewall dan IDS untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, memberikan perlindungan berlapis terhadap serangan. Jadi firewall akan di awal bakal membatasi akses, IDS akan memantau serangan yang ada seperti itu. Memastikan bahwa jaringan sekaligus memberikan kemampuan untuk mendeteksi merespon ancaman secara efektif dengan implementasi yang tepat. Jadi kedua sistem ini dapat memperkuat keamanan jaringan dan mengurangi risiko kerusakan yang ditimbulkan oleh ancaman dari luar eksternal seperti itu. Jadi kombinasi antara firewall dan IDS ini sangat penting untuk kita gunakan. Jadi saya merasa bahwasanya kenapa saya membahas tentang firewall dan IDS, karena inilah kombinasi-kombinasi yang bagus kita gunakan untuk mencegah hal-hal yang tidak baik dalam ethical hacking yang makin akan masif sangat banyak di dalam dunia digital ini. Sekian, jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Sekian, saya undur diri. Terima kasih.